Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi terdiri dari dua kata, yaitu budaya dan organisasi. Definisi dari budaya organisasi itu bahwa organisasi adalah sebagai alat bantu manusia. Jika seseorang mendirikan sebuah organisasi, tujuan akhirnya bukan organisasi itu sendiri, melainkan agar ia dan semua yang terlibat di dalamnya mencapai tujuan yang lebih mudah dan lebih efektif. Pengertian dari budaya organisasi itu ada dua, yaitu yang pertama, budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan dan yang akan datang. Dan yang kedua adalah budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Dan berikutnya, pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Sebagai berikut, menurut Susanto, pengertian budaya organisasi menurut Susanto ialah nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan internal, penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku dan berperilaku. Upaya meningkatkan kualitas budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Seperti sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif untuk berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi analisis, perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik atau proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang. Sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang keenam, sejauh mana orang-orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang ketujuh, terakhir, stabilitas. Sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhannya. Ciri-ciri dari budaya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa manusia adalah sumber daya perusahaan yang paling penting. Yang kedua, dukungan dari kewirausahaan dalam menghargai karyawan yang membantu perusahaan yang tercapai misinya. Yang ketiga, pengendalian yang lebih didasarkan pada loyalitas dan komitmen ketimbang pada aturan dan kepatuhan. Berikutnya adalah fungsi dari budaya organisasi. Budaya organisasi berpengaruh pada perilaku anggota individu serta kelompok di dalam suatu organisasi. Budaya organisasi yang ada di dalam organisasi bisa kuat dan bisa lemah. Budaya dikatakan kuat apabila nilai-nilai, sikap dan kepercayaan bersama tersebut dipahami serta dianut dengan teguh dan komitmen yang
tercermin pada kurangnya komitmen atau karyawan terhadap nilai-nilai kepercayaan dan sikap-sikap bersama yang biasanya dilakukan atau disepakati. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang proses pembentukan budaya organisasi. Dalam organisasi, munculnya gagasan-gagasan atau jalan keluar yang kemudian tertanam dalam suatu budaya. Dalam organisasi bisa bermula dari manapun dan dari perorangan atau kelompok, dari tingkat bawah atau tingkat puncak. Tali Ziduhun Raha menginventarisir sumber-sumber pembentuk budaya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendiri organisasi. Yang kedua, pemilik organisasi. Yang ketiga, sumber daya manusia asing. Yang keempat, luar organisasi. Yang kelima, orang yang berkepentingan dalam organisasi. Yang keenam, masyarakat. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa proses budaya organisasi dapat terjadi dengan cara 1. Kontak budaya. Kedua, benturan budaya. Ketiga, panggilan budaya. Pembentukan budaya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sekejap, namun memerlukan waktu dan bahkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat menerima nilai-nilai baru dalam budaya organisasi. Budaya organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola perusahaan. Di Indonesia sendiri, para manajer pada umumnya telah mengenal dan menetapkan prinsip-prinsip manajemen modern, seperti misalnya penggunaan pendekatan struktur, sistem, strategi, MBO, dan sebagainya. Meskipun ada juga yang masih dikelola secara tradisional. Nah, itulah penjelasan saya dari materi budaya organisasi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kalian semua paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.